Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memulainya dengan pujian, dengan doa, dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengar, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami, jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan, pun juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, iman kami boleh dikuatkan, kami boleh diperbaharui oleh di dalam firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita pada minggu pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Nabi Yesaya 58 ayat pertama sampai dengan ayat 9 bagian B. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9 bagian A. Pembacaan kita di bawah judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Dan sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang,
supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Shalom. Hari ini rupanya menjadi hari istimewa buat kita. Kita tidak lagi beribadah secara tatap muka di gedung gereja, tetapi kita melakukan ibadah secara online. Dan kita beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita. Dan hari ini juga menjadi sebuah hari istimewa buat kita. Karena minggu ini adalah bertepatan dengan hari Valentine, di mana biasanya hari ini dipakai untuk menunjukkan kepedulian seorang terhadap yang lain. Hal ini sungguh sangat membahagiakan setiap orang yang bisa menunjukkan kasih sayangnya seorang terhadap yang lain. Tetapi harapan saya mewujudkan kasih sayang tidak saja pada hari Valentine seperti ini, tetapi kita bisa dan sebaiknya seharusnya menunjukkan kasih sayang kepada sesama kita setiap hari, setiap waktu. Karena itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memulai renungan kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, pernahkah Bapak, Ibu, atau Saudara mendapatkan teguran? Kira-kira mengapa Bapak, Ibu, Saudara ditegur? Menurut Bapak, Ibu, mengapa Bapak, Ibu ditegur? Untuk apa? Dan bagaimana respon Bapak, Ibu, Saudara ketika ditegur? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca pada pagi hari ini diawali dengan sebuah teguran. Teguran yang datangnya dari pihak Tuhan. Tuhan memandatkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan teguran ini kepada umatnya, yakni umat Israel. Mungkin juga Tuhan menyampaikan teguran ini untuk kita semua selaku anak-anak Tuhan. Mengapa Bapak, Ibu, bangsa Israel harus mendapat teguran dari Tuhan? Sebab bangsa Israel sudah tidak lagi melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau bangsa Israel mengalami perubahan. Perubahan hidup sebagai orang yang percaya. Mereka tidak lagi menjadi orang yang munafik. Mereka tidak lagi mempertontonkan sebuah bentuk kesalehan yang palsu. Sebagai orang yang percaya yang nampaknya mereka benar-benar mencintai Tuhan. Nampaknya mereka benar-benar menjadi orang yang religius. Dan orang akan bangga melihatnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, agaknya di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita tidak dapat bersandiwara. Kita tidak dapat memanipulasi Tuhan. Kita tidak dapat menipu Tuhan dengan cara kita sendiri.
Oleh karena itulah lalu Tuhan menyuruh Nabi saya untuk menyampaikan teguran. Demikian katanya, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya Tuhan harus memberi teguran secara keras kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, Nabi Yesaya diminta untuk menyampaikan teguran secara keras. Serukan kuat-kuat, katakanlah kepada umatku, sampaikan dosa-dosa mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa kemunafikan, kesalehan palsu merupakan hal yang biasa. Tetapi ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kesalehan palsu, kemunafikan di hadapan Tuhan itu merupakan sebuah pelanggaran yang besar. Itu merupakan dosa yang akan dapat mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, sekiranya bangsa Israel berteriak kepada Tuhan minta tolong, maka permintaannya itu tidak akan didengar. Sekiranya bangsa Israel menyampaikan doa permohonan, maka doa permohonan mereka sia-sia. Seandainya mereka berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan seolah-olah tidak akan mendengarkannya. Mengapa? Karena apa yang diperbuat oleh bangsa Israel adalah sesuatu yang membuat Tuhan murka. Sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita juga pernah mengalami hal yang sama ketika kita senantiasa berdoa, senantiasa menaikkan doa permohonan, senantiasa menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, lalu kita merasa bahwa doa kita adalah doa yang sia-sia. Doa kita yang adalah doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kalau hal ini terjadi, kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel juga merupakan dosa kita. Jangan-jangan kita rajin berpuasa, tetapi di balik puasa itu, kita masih melakukan penindasan, kita masih melakukan pemerasan, kita masih melakukan tindakan-tindakan yang kurang beradab. Kalau kita mengerjakan pekerja di tempat kita, buruh yang sudah kita upah dengan gaji yang minim, masih kita memotongnya. Mungkin juga kita berpuasa, tapi kita masih melakukan kekerasan terhadap saudara-saudara kita yang menderita. Kalau hal yang demikian terjadi, maka kita pun harus bertobat. Sebab apa? Ibadah yang Tuhan kehendaki bukanlah ibadah secara ritual belaka. Baik kita memuji Tuhan, baik kita mempelajari hukum-hukum Tuhan, baik kita berpuasa, tetapi semuanya itu harus juga disertai dengan tindakan nyata. Dalam hal ini, tindakan nyata kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang memelulukan uluran tangan kita. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan.
Kalau kita melihat orang lain menderita, hendaklah kita membantunya. Kalau ada orang-orang yang lain memerlukan uluran tangan kasih kita, hendaklah tangan kita dengan ringan untuk mengulurkan bantuan kita. Saya yakin dan percaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Disinilah Tuhan lalu berjanji mengatakan, apabila engkau datang kepadaku, berseru kepadaku, aku akan mendengar. Bila mana engkau mencari aku, maka aku akan mengatakan, ini aku. Bukankah hal yang demikian yang kita inginkan? Bukankah hal yang demikian yang kita rindukan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau selama ini kita telah menunjukkan sebuah kesalehan yang baik di hadapan Tuhan, kita telah beribadah dan juga kita telah berlaku baik kepada sesama kita, mari kita teruskan di dalam kehidupan kita. Andai kata kita baru menunjukkan kesalehan yang palsu, kita berbuat munafik, mari kita dengar teguran ini, mari kita dengar nasihat ini, mari kita merubah kehidupan kita, agar di kemudian hari ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, doa kita tidak sia-sia, doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan untuk menemui kita, dan Dia berkata, ini aku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya saya mengajak sidang jemaat untuk menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang Engkau telah sampaikan kepada kami, di mana kepada kami Engkau mengingatkan bahwa Engkau tidak menyukai kemunafikan dari umat-Mu. Engkau tidak suka kepada orang yang hidup berpura-pura saleh. Oleh karena itu Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh dikuatkan, kami sungguh-sungguh diperbaharui, kami akan boleh menjalankan ritual kami, disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Saudara kami Bapak Alan, Bapak Sutarje, Bapak Immanuel, Ibu Bayu. Demikian juga saudara kami Norma. Tuhan tahu keadaan mereka. Kami percaya Tuhan tahu cara menolong mereka. Karena itu kami mohon kiranya Engkau Tuhan mewujudkan, nyatakan pertolongan-Mu. Sekiranya mungkin Engkau berkenan, sembuhkanlah saudara-saudara kami. Bebaskanlah saudara kami dari sakit penyakit, sehingga saudara kami memperoleh kesehatan dan kekuatan. Pun juga kami berdoa ya Tuhan, bagi para orang tua kami yang sudah Engkau karuniakan umur yang lanjut, namun disertai dengan kelemahan fisik. Bapa, kami mohon sekiranya mereka mengalami kelemahan fisik, jangan kiranya juga mereka mengalami kelemahan iman. Kuatkan, teguhkan iman mereka, sehingga dalam masa tua mereka boleh menggantungkan hidup dan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga menaikkan doa syukur, sebab beberapa saudara kami sedang menikmati dan merayakan akan anugerah Tuhan, baik dalam rangka menikmati pertambahan usia kelahiran dan juga menikmati
pertambahan usia pernikahan, yakni buat saudara kami Bapak Peter, Ronis, Ibu Nilo, Emma, Selomita, saudara kami Gede Timothy, Parel Kurniawan, dan saudara kami yang berulang tahun merayakan ulang tahun pernikahan, yakni Bapak Ketut Widastra dengan Ibu Ni Ketut Suwati. Bapa, karuniakanlah kepada mereka kebahagiaan dan berkat surgawi yang sungguh-sungguh akan memberkati akan kehidupan mereka, yang membuat mereka sungguh-sungguh menikmati kehidupan sukacita dan kebahagiaan. Kami tetap mohon kiranya Engkau juga akan mengaruniakan kepada mereka perlindungan di mana mereka akan menapaki hari-hari depan mereka. Biarlah bersama dengan Tuhan mereka selalu dimampukan menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya Bapa di surga, kami bersyukur juga karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami sarana prasarana multimedia yang kami akan pakai dalam pelayanan ibadah live streaming. Bapa, berkatilah alat-alat kami sebelum kami memanfaatkan, sehingga alat-alat ini boleh dikuduskan dan pada akhirnya kami boleh pakai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun juga kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang menyerahkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan multimedia ini. Tuhan berkati mereka. Segala kendala-kendala yang mereka hadapi, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga pada akhirnya alat-alat yang kami sudah beli akan dapat kami pakai dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk peristiwa mewabahnya virus corona yang sampai saat ini masih melanda dunia dan juga melanda kehidupan kami masyarakat di Pulau Bali ini. Kami rindu Tuhan, wabah ini segera akan dapat diputuskan. Kami boleh dengan bebas lagi melakukan setiap usaha dan kegiatan kami. Karena itu berkati usaha pemerintah kami, terkhusus dalam hal ini melaksanakan vaksin buat menanggulangi penyebaran virus ini. Hal ini sungguh-sungguh bukanlah perkara yang mudah. Banyak tantangan dari pemerintah dalam mereka menyediakan vaksin, dalam mereka melakukan vaksinasi, dan pun juga di dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka dengan sukacita dapat melakukan vaksinasi sesuai dengan program pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau memberkati usaha ini, maka usaha ini pun akan berhasil. Inilah doa sepat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu melanjutkan ibadah sampai liturgi sesuai dengan liturgi yang ada dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Minggu.